Saya dulu pernah jualan ke salah satu modern market tentang toko pakaian, baju. Kemudian ini waktu itu masih tahun 2000. Jadi waktu itu saya coba tawarin kepada mereka, saya ngeliat ada peluang, saya tahu market trend ke depan adalah internet, jadi jualan baju di internet. Dan ibu tahu dong sekarang apa yang terjadi, jualan baju di internet jadi heboh kan. Nah saat tahun 2000, justru saya sudah memperkenalkan kepada mereka. Saya bilang, ini ada peluang loh, bahwa orang tidak lagi tertarik ke toko baju, tetapi dia beli melalui online. Nah, dia penasaran, dia tertarik pengen tahu. Dan kemudian saya tahu bahwa tokonya tersebut pengen go public. Nah, oleh sebab itu saya kasihkan beberapa ide, beberapa konsep, dia buy in, dan kemudian dia jalan. Kali ini kita mau bahas buku selling lagi nih, sahabat sales. Wah, bukunya menarik ya. Penulisnya seorang wanita, namanya Amy Franko. Judulnya itu The Modern Seller. Ngomongin apa ya buku ini ya? Yuk langsung aja kita tanyakan sama Coach Arif. Halo Coach. Hai. Coach, ini buku The Modern Seller. Modern ya. Nah, ini buku tentang apa ya Coach? Sebenarnya kalau dilihat bukunya, isinya sama aja dengan konsultatif selling sih. Oh gitu. Metode-metode konsultatif selling. Jadi sebenarnya cuma hanya bungkusannya aja yang berbeda. Dia nyebut judulnya The Modern Seller. Jadi penjual modern. Iya, penjual modern. Di dalam buku ini dia ngebahas tentang apa. Jadi dia bilang seorang sales yang bagus adalah sebelum ketemu dengan customer, dia harus melakukan riset dulu. Iya. Jadi dia melakukan riset dan dia juga bilang ya, customer itu paling benci sama segala sesuatu yang mereka sudah tahu. Jadi misalkan contoh, ini misalkan kita jual produk makanan gitu ya. Oh makanan ini enak, mereka benci tuh. Mereka tuh udah tahu. Mereka butuh tahu adalah kebutuhan apa yang bisa kamu gali tentang dia. Dan yang berikutnya adalah buyer tuh menghargai mengenai perspektif baru dari dapat ide baru apa dari percakapan itu. Makanya kenapa banyak orang setelah percakapan dengan seorang sales, dia harusnya dapat ide baru apa yang akan dibahas. Dia mengatakan cara jualan metode lama itu sudah mati. Jadi dia bilang ya kalau cara jualan lama kan adalah pokoknya jualan, nawarin, nge-push, itu adalah cara kuno, udah mati. Dia cuma mau ngasih tahu intinya adalah metode lama udah nggak berguna, metode nge-push udah nggak berguna. Metode yang berikutnya adalah bagaimana seorang sales bisa membawa insight kepada customer. Intinya itu. Nah di dalam buku tersebut juga mengatakan ya bahwa nggak terlalu penting ya kalau kita yang paling penting bukan mengenai produk yang berbeda, tetapi kita paham tentang industri, paham tentang business acumen. Business acumen itu tentang tren apa yang bakal terjadi dan paham tentang market trend. Nah kalau kita tahu tentang itu customer mau dengar lebih lanjut. Jadi kalau mama jualan bukan hanya sekedar cuman nawarin push dan sebagainya, tapi bisa nggak membantu mereka untuk mereka bisa unggul di 3 bidang tadi ya. Di industrinya mereka unggul, di business acumen berarti tentang kita paham tentang bisnis, dan yang ketiga berikutnya adalah market trend. Karena kalau orang yang tahu, misalkan contoh ya, kita anggaplah funding, seorang funding di sebuah bank, dia nawarin uang untuk orang itu pinjem. Bukankah jauh lebih baik kalau kita bicara tentang bisnis mereka? Bukankah jauh lebih baik kalau kita juga ngasih tahu bagaimana cara bisnisnya bertumbuh? Kalau bisnis mereka bertumbuh, maka apa yang terjadi? Maka otomatis kalau mereka tertarik, mereka buy in, mereka akan pinjam uang sama kita, betul nggak? Nah itulah fund manager. Bisa memberikan ide-ide apa? Jangan cuma sekedar nawarin, Pak, kredit Pak, pinjemlah gitu. Enggak. Tapi kita bikin apa idenya, sehingga mereka tertarik untuk tahu lebih lanjut. Yang berikutnya lagi apa? Nah, jadi setiap jualan yang paling penting adalah lakukan riset dulu. Setelah riset, coba kita bikin hipotesa. Hipotesa itu artinya temuan-temuan itu dari ide-ide tersebut apa? Saya kasih contoh yang gampang sederhana. Saya dulu pernah jualan ke salah satu modern market tentang toko pakaian, baju. Kemudian ini waktu itu masih tahun 2000. Jadi waktu itu saya coba tawarin kepada mereka, saya ngeliat ada peluang, saya tahu market trend ke depan adalah internet, jadi jualan baju di internet. Dan ibu tahu dong sekarang apa yang terjadi, jualan baju di internet jadi heboh kan. Nah saat tahun 2000, justru saya sudah memperkenalkan kepada mereka. Saya bilang, ini ada peluang loh, bahwa orang tidak lagi tertarik ke toko baju, tetapi dia beli melalui online. Nah, dia penasaran, dia tertarik pengen tahu. Dan kemudian saya tahu bahwa tokonya tersebut pengen go public. Nah, oleh sebab itu saya kasihkan beberapa ide, beberapa konsep. Dia buy in dan kemudian dia jalan. Buktinya apa? Saya kasih contoh Bu, yang paling gampang. Ibu ada toko sepatu ya, yang kebetulan saya belakangan ini juga sangat suka sepatunya gitu ya. Mereknya Kanki.
Kangki itu, bahkan saya baru tahu ya Bu, Kangki itu tokonya nggak banyak loh Bu di Indonesia. Bahkan di Bandung cuma hanya ada satu toko. Sisanya dia jualan cuma hanya di pameran-pameran, mungkin pameran sepatu, pameran apapun yang aparel olahraga, baru dia jualan. Jadi dia jualan hanya di pameran dan jualan punya toko di Bandung. Bahkan setahu saya nggak punya toko di Jakarta. Dan menariknya kalau nggak salah dia punya satu toko di Paris atau di mana dia bikin. Kenapa dia mau buat itu? Maksudnya itu adalah sesuatu yang berbeda. Sisanya dia jualan via apa? Dia jualan hanya via TikTok only. Dan dia jualan juga di website dia only. Dan sisanya di marketplace. You know what Bu? Penjualannya heboh. Kok bisa? Karena dia bikinlah inovasi-inovasi tertentu dan dia berhasil. Sekarang pertanyaannya, kalau buka toko di TikTok, buka toko di marketplace, perlu biaya apa enggak? Enggak. Ya, dia cuma bagi keuntungan berdasarkan berapa penjualan. Dibandingkan dia punya toko existing, kalau tokonya nggak ramai apa yang terjadi? Omset sepi, bayar gaji karyawan gimana? Maka yang dilakukan sama dia seperti itu. Makanya kenapa waktu itu juga kenapa saya juga melakukan riset dulu bahwa market trendnya itu ke depan begini, maka tahu apa yang terjadi dan itu terjadi. Nah makanya artinya seorang sales harus mampu memberikan ide kepada si pemilik atau orang yang kita mau deketin, dia dapat ide baru apa? Oh tren ke depan itu ya, oh saya baru tahu tuh ada tren itu. Nah itu yang akan kita bangun, itu yang kita build. Jadi kayak gitu ya. Jadi tergantung dari produk-produk apa yang kita mau jual. Yang kedua juga, kita harus membuat si customer itu penasaran. Dia penasaran, pengen tahu lebih dalam gitu ya. Kita juga jangan buru-buru kasih solusi. Kebanyakan orang terlalu terburu-buru nyari solusi, kasih solusi. Kalau saya nggak boleh, yang penting adalah gali dulu kebutuhannya apa, problem mereka apa, kita gali. Kalaupun mereka nanya, kamu punya jawabannya? Oh, kalau kami pasti punya jawaban. Tapi sebelum tahu jawabannya, boleh nggak saya cari informasi lebih dalam? Itu yang disebut, kalau dengan istilah kita yang terbaru, namanya deep uncover needs. Jadi bukan hanya menggali kebutuhan, kalau di dalam buku ini, saya nggak tahu mau siapa, kalau saya punya metode baru adalah, bukan hanya uncover need, tapi deep uncover need. Berarti menggali jauh lebih dalam. Nah, supaya orang bisa tahu kebutuhannya apa, dan kita nawarinnya akan lebih mudah. Nah, juga dalam buku ini ada yang menarik Bu, adalah frameworknya. Dia punya framework yang sangat menarik yang disebut namanya formula 5P. Formula 5P adalah formula kalau dia mau meeting, kita harus pakai formula ini. Yang pertama, P yang pertama purpose. Jadi tujuan meeting apa? Kebanyakan orang kan guys, cuma datang ketemu customer nggak punya tujuan. Yang kedua adalah siapa saja yang terlibat atau people. Yang ketiga adalah problem. Problem apa yang akan muncul. Jadi kita udah riset dulu nih tentang perusahaan ini. Begitu tahu, kita tahu tentang risetnya, baru kita ngomong. Nah, yang keempat adalah prioritas. Prioritas apa yang mau diomongin dulu lebih dulu. Dan yang terakhir adalah perspektif. Insight baru apa yang mau di-sharing. Saya kasih contoh yang gampang. Kebetulan Corpora Consulting punya produk baru. Sebenarnya nggak baru-baru banget ya, tapi produk ini kita launching ulang, tapi dengan kemasan yang berbeda, dan lebih serius. Yaitu produknya namanya salesuniversity.id. Di produk salesuniversity.id, kalau kita nawarin ke corporate, begitu saja, mungkin mereka nggak tertarik. Pak, saya mau nawarin Sales University, so what gitu. Tapi berbeda kalau kita ngomong, Bapak selama ini, kalau kita ngomong tujuan meeting apa? Memperkenalkan Sales University yang dimana bisa membantu bisnis mereka. Tanpa mereka perlu pusing-pusing, mau pelatihan apa saja, mereka nggak perlu pusing. Nah, yang kedua, berarti kan orang-orang yang terlibat, people. Yang ketiga, problemnya. Baru kita tanya, Pak, Bapak selama ini pusing nggak, Pak? Dengan Bapak punya kendala nggak di tiap tahun? Tim sales Anda harus mengatur pelatihan-pelatihan dan Anda nggak tahu harus melakukan pelatihan apa yang untuk meningkatkan bisnis mereka. Bagaimana kalau ada sebuah platform atau ada sebuah cara yang bisa membuat pelatihan yang tanpa Anda perlu pusing-pusing, Anda nggak perlu mikirin problemnya di mana, dan kami bisa nge-solve problem Anda dan penjualan Anda meningkat. Bahkan kami bantu sampai pantau. Dan yang menariknya lagi, bahkan pelatihan kami, ada yang membuat si salesnya sebelum maju perang ketemu customer, dia berlatih dulu seperti simulasi yang dimana kita buat sistem simulasinya dengan AI. Benar nggak? Ya. Nah, akibatnya apa? Mereka tuh sebelum berangkat, mereka udah siap-siap dulu. Jadi paling nggak mereka udah latihan, paling nggak minimal. Daripada chatting atau nonton video dan nggak jelas, mendingan dia mindset, oh gue mau ketemu perusahaan ini. Tolong bantu gua. Jadi artinya apa? Kita sudah dilatih untuk menjadi lebih lancar berbicara. Sales itu sebenarnya cuma hanya masalah jam terbang yang mesti dilakukan. Tapi kan jam terbangnya kadang-kadang adalah kita ketemu customer udah ngomel-ngomel.
Bagaimana kalau kita bantu adalah dia nggak perlu takut diomelin karena dia sudah siap. Bukankah jauh lebih bagus? Nah, itulah yang dilakukan sama Sales University yang lagi dibangun. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, jadi kita bisa kasih tahu tuh perspektifnya, insight-nya. Jadi mereka nggak perlu pusing-pusing lagi kan? Kalau mereka bilang, Pak, gimana kalau mereka tetap resign juga? Lah itu kan pilihan. Resign kan masalah perusahaan itu yang orang itu mau resign. Makanya kenapa melakukan assessment dulu dari awal, Anda tentukan orang ini bagus atau enggak, dan barulah Anda invest. Karena dimanapun kalau Anda nggak invest, penjualan Anda nggak capek, bukan karena buang duit juga. Mendingan Anda invest kan? Benar nggak? Nah, itu yang dikasih gambarannya. Nah, berikut Bu. Yang menarik juga di bagian ini adalah bagaimana menciptakan percakapan yang memberikan insight baru. Jadi seluruh percakapan kita harus beri insight baru. Setiap percakapan harus beri insight baru. Nggak boleh cuma ngomong jualan, nggak boleh. Tapi berikan apa insight barunya. Jadi kayak tadi yang saya bilang Sales University, apa insight barunya? Apa insight barunya? Nah, berikutnya, nah ini banyak banget Ibu. Nah, ada apa lagi? Nah, bagaimana kita bangun kredibilitas kita di sosial media? Bisa nggak kita bangun kredibilitas kita di sosial media, sehingga ketika kita bangun itu, orang jadi trust sama kita. Orang jadi percaya sama kita, personal brandingnya sudah kebangun, atau istilahnya yang disebut namanya visibility. Jadi kan kelihatan di permukaan. Jadi orang tahu kita, apa yang Anda lakukan. Sisanya kalau mama di dalam buku ini hanya cuman juga bicara mengenai value apa yang Anda buat. Jadi dari gambaran ini kurang lebih isi bukunya seperti itu Bu. Jadi kalau ditanya yang membedakan dengan lain apa? Dia menekankan tentang conversation, memberikan perspektif, new perspektif, bagaimana cara meeting, kemudian dia bagaimana personal brandingnya, bagaimana visibility-nya. That's it. Buku ini bicaranya cuma mengenai itu Bu. Simple ya berarti. Ya. Oke, dan ini mungkin bisa dipakai juga ya buat sahabat sales ya. Oh pasti. Karena kan kalau kita jualan di mana-mana pasti ada yang hal-hal kayak gitu ya. Yang kebanyakan orang adalah dia nggak pernah visibility, nggak pernah kelihatan, nggak pernah muncul. Begitu juga kita nggak bisa menyelesaikan masalah orang. Kenapa enggak? Visibility ini melalui branding tadi ya Coach ya? Branding tadi melalui sosial media. Karena kan zaman sekarang zaman sosial media kan. Sama aja kayak contoh sepatu Kangki jadi terkenal karena sosial media. Sosial medianya kuat sekali gitu loh. Makanya kalau buat saya, segala sesuatu kalau kita mau menawarkan sesuatu, memberikan perspektif baru, kenapa enggak? Misalnya daripada dia menghabiskan uang puluhan juta atau timnya tidak berhasil, bagaimana kalau kami atur, kami yang mengelola tim sales Anda, sehingga penjualan sales Anda terwujud. Itu kan jauh lebih bagus kan? Iya. Nah itulah makanya kenapa yang ditawarkan di Sales University salah satunya. Buku ini sangat ngebantu buat orang-orang yang mau tahu lebih dalam. Tapi sayang bukunya belum ada bahasa Indonesianya. Dan adanya cuma di Amazon doang. Nah, iya. Nggak apa-apa, berarti kita bahas di sini aja ya bukunya ya Coach ya. Oke, sahabat sales, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Ini bukunya menarik banget ya tentang modern seller ini. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar buku ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.